Jadi Seller ini adalah infrastruktur wallet dua exchange terbesar di Indonesia itu sudah pakai kita nih. Oke, malam semua. Kita kembali lagi ya di acara List Bootcamp Ex Pelita Bangsa Academy. Dan kali ini kita kedatangan tim dari Seller. Dan hari ini kita akan mengadakan extra class ya. Jadi topiknya lebih ke introduction to seller. Kenapa kita mengadakan ini? Gara-gara salah satu requirement dari List Builders Challenge Round 1 Hackathon itu menggunakan seller kit yang dikeluarkan dari seller. Jadi kita mengundang tim seller di sini. Tapi sebelum saya pass on the mic, saya mau tahu dulu nih dari teman-teman yang udah hadir di sini dari kota mana aja sih sebenarnya? Dari yang pasti kan dari Indonesia kebanyakan. Mungkin ada beberapa dari orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Jadi mungkin bisa tulis dulu nih di kolom chat dari kota mana aja nih. Oke, ada yang bilang Surabaya, oke. Banjarbaru, waduh, Kalsel ya, Kalimantan Selatan. Saya kira cuman ada di apa namanya Banjarmasin dan Balikpapan doang. Rupanya ada yang Banjarbaru juga. Bandung, Depok, Majalengka, Padang, Semarang, Tangerang, Malang, Bekasi. Kalau Palembang nggak ada ya? Saya barusan balik dari Palembang ini, baru flight barusan. Oke, sip. Jakarta mana nih? Kayak Jakarta udah orang Jakarta udah bosen ya tulis di chat gara-gara udah terlalu sering. Oke, nggak apa-apa. Nah, sebelum kita mulai, saya mau apa namanya remind kalian kalau bisa, kalau internet bukan nggak terkendala, silahkan on open cam. Jadi para speaker kita bisa enak juga nih berinteraksi dengan kalian pada saat ada pemaparan materi dan mungkin juga ada sesi diskusinya nanti gitu. Jadi saya ingatin lagi kalau internet bukan berkendala, silahkan open cam. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya mau introduce dulu nih. Jadi ada Kak Ajeng itu dari tim seller dan juga Bro Ian dari tim seller juga. Oke, silakan Kak Ajeng. Halo, 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 selamat malam semuanya. Suaraku jelas kan ya? Oke, mungkin di sini ada yang pernah ketemu aku di event-event Web3. Kalau belum juga nggak apa-apa sih. Mungkin juga ada yang sempat lihat seliweran konten di TikTok juga, mungkin lumayan familiar. Ya, perkenalan lagi, nama aku Ajeng. Di Selar sebagai Head of Content Marketing. Dan di sini ada Mas Ian juga sebagai tim developer yang nanti bantu ngebahas terkait teknis yang lebih detail ya. Karena mungkin nanti dari sisi aku bakalan introduction sedikit terkait seller, nanti dilanjut Mas Ian, dan terakhir nanti akan aku sampaikan juga kira-kira seller ini sekarang lagi ngapain dan kedepannya akan kayak gimana juga gitu. Nah, mungkin sebelum ke Mas Ian, aku mau introduction sedikit terkait Seller. Jadi Seller ini adalah infrastruktur wallet. Kita provide wallet untuk dApps, untuk exchange. Dan sekarang kalau kalian tahu dua exchange terbesar di Indonesia itu sudah pakai kita nih Web3 walletnya gitu. Cuman kita belum bisa spill karena masih dalam proses dan ada yang mau launching nanti mungkin di bulan depan deh kalau nggak salah ya launchingnya. Jadi nanti kalau udah launching baru kita akan spill. Dan beberapa project lain juga dApps untuk yang GameFi-nya itu udah lumayan banyak juga. Ada Make Apps, Equia, ada Clio, terus juga Mycelium juga sama kita gitu walletnya. Dan kita ini kayaknya satu-satunya infrastruktur wallet untuk Web3 di Indonesia ya untuk saat ini gitu dan hopefully jadi salah satu project di Indonesia yang bisa go global karena memang kita juga targetnya adalah dapat exposure secara global dan bahkan klien-klien kita pun sekarang sudah berkembang banyak banget dari klien di global dan bahkan untuk mereka bahkan kadang nggak sadar kalau kita tuh project di Indonesia gitu karena kita tidak sebegitu men-spill kalau kita project Indonesia karena masih agak bias ya kalau kita introduction sebagai project di Indonesia gitu. Itu mungkin dari sisi seller. Nah, apa sih yang kita provide untuk klien, kita tuh ada punya beberapa jenis wallet. Nanti mungkin akan dibahas detail di decknya sama Mas Ian. Masing-masing klien itu kita lihat kebutuhannya dulu nih apa.
Kalau exchange itu biasanya pakai wallet apa, kalau GameFi itu pakainya apa gitu. Itu bisa disesuaikan gitu. Nah, ini kenapa kita mau minta extra class ke list hackathon karena kita emang maunya teman-teman developer ini tahu produk kita nih. Karena kita juga akan banyak program ke depannya untuk para developer yang support seller akan bisa dapat banyak benefit gitu. Dan kita sangat support banget dengan adanya hackathon seperti List Builder Challenge dan lain-lainnya. Dan semoga kita bakal bisa bekerja sama untuk jangka waktu yang panjang. Itu sih harapan dari sisi kita ya. Nah, mungkin dari Mas Ian boleh dilanjut untuk bagian produk apa aja nih yang Selar punya dan bisa teman-teman pakai kalau teman-teman punya project gitu. Oke, cek cek. Suara saya ada kan ya? Oke, ya. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Ajeng sama Mas Jason. Mungkin saya introduce sedikit. Saya di Stellar sebagai senior front-end engineer. Jadi kali ini mungkin saya akan sharing sedikit tentang apa saja developer tools yang ada di Stellar. Mungkin saya sambil share decknya. Oke, screen-nya ada ya. Di Stellar sendiri sebenarnya ada beberapa developer tools. Ya sebenarnya mungkin saya mulai dari sedikit visi dan misi dari Stellar sendiri ya. Jadi untuk visinya sendiri itu Stellar kita ingin grow bareng di dunia Web3 dan misinya kita akan coba deliver untuk sebagai one stop untuk all Web3 project apapun itu project Web3 yang ada di pikiran kalian ya Stellar bisa menjadi partner kalian ya kayak gitu. Nah untuk developer toolkitnya sendiri yang sekarang itu ada Stellar Kit. Nah, kebetulan seller kit-nya sekarang sudah bisa teman-teman akses di bisa diinstal. Untuk sekarang itu seller kit-nya menggunakan platform React. Tapi tidak untuk kemungkinan di kemudian hari mungkin kita akan buat untuk versi React Native ataupun versi framework lainnya. Nah, seller kit itu apa? Jadi seller kit itu semacam konektor untuk kita connect ke Web3 wallet ke seperti MetaMask. Mungkin kalau misalnya teman-teman pernah dengar ConnectKit atau RainbowKit, SellerKit itu seperti itu. Cuman bedanya SellerKit ini akan terintegrasi langsung ke ekosistem seller lainnya seperti MPC dan TSS API. Tadi tadi kalau nggak salah ada yang nanya kalau seller itu pakai MPC apa enggak. SLR pakai MPC dan kita ada SDK-nya juga. Nah, ya kalau MPC Thesis API ya berarti kita untuk connect API itu menggunakan teknologi MPC um, dan bisa dipastikan itu aman ya untuk akunnya teman-teman. Dan juga untuk MPC TSS itu bisa di self host. Kalau misalnya teman-teman pengen bikin aplikasi wallet sendiri dan pengen secure bisa pakai MPC TSS API. Dan juga ada sekarang itu udah ada account abstraction. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah melakukan transaksi di Web3, misal connect, misal send transaksi, misalnya teman-teman mengirim IDRX token dari wallet teman-teman ke wallet yang lain. Nah, itu kan biasanya ada semacam fee-nya ya, gas fee-nya. Nah, kalau misalnya pakai account abstraction, nanti gasnya itu akan di cover dari seller langsung. Jadi teman-teman nggak perlu pusingin gas fee-nya seberapa banyak atau se seberapa banyak nanti akan di cover dari seller langsung seperti itu. Dan juga ini sepertinya lagi on progress atau mungkin produk kedepannya ada swap aggregator. Jadi um, teman-teman kalau misalnya mau swap dari misalnya EDRX ke mungkin Ethereum atau ke token lain nanti bisa pakai seller langsung seperti itu. Nah, ini tadi yang seller kit. Jadi seperti yang saya sudah mention tadi, bedanya dengan Connect Kit ataupun Rainbow Kit. Jadi seller kit ini sudah terkoneksi langsung di ekosistemnya seller dan juga teman-teman itu bisa membuat wallet ataupun membuat wallet menggunakan sosial ataupun email email yang udah teman-teman punya gitu. Jadi kalau misalnya kayak di Connect ataupun Rembrandt itu kan cuma sebatas konektor aja ya. Jadi kayak semacam jembatan antara um, di apps yang sudah dibuat dengan wallet Web3 wallet seperti MetaMask atau yang lainnya. Nah, kalau SellerKit ini sudah um, built-in bisa teman-teman bisa membuat bisa membuat wallet lah seperti itu menggunakan sosial teman-teman kalau misalnya
mau buat pakai Google bisa, kalau misalnya pakai email pun juga bisa seperti itu. Dan seperti yang saya sering mention tadi juga, integrasi ke account abstraction dan juga MPC nantinya. Ya, ini juga Stellar account abstraction. Jadi ya seperti yang saya sering mention tadi, kalau misalnya di um, account biasa, namanya external owned account. Jadi kalau misalnya teman-teman connect ke MetaMask, kemudian melakukan transaksi itu kan biasa ada teman-teman selain mengirimkan transaksi ataupun tokennya, teman-teman juga harus bayar fee-nya nih. Nah, kalau misalnya pakai account abstraction ya nanti um, untuk fee-nya itu akan di cover dari seller langsung. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir mungkin fee-nya nggak cukup ataupun apa token mainnetnya kurang, nanti akan di cover dari seller seperti itu. Nah, begitupun untuk MPC TSS yang tadi. Jadi MPC TSS ini apa ya? Kalau dibilang semacam infrastrukturnya seller yang dibuat untuk memproses signature. Jadi kalau misalnya teman-teman kirim transaction kan itu ada semacam kita harus mengirim semacam signature gitu ya ke blockchain. Nah, nanti signature itu akan diproses secara background melalui teknologi MPC-nya Stellar gitu. Nah, ini juga MPC ini bisa teman-teman self hosting sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen membuat infrastruktur wallet sendiri ya bisa pakai MPC TCS-nya Stellar seperti itu. Nah, ini adapun studi kasusnya Stellar yang sekarang ini tuh kita sudah berpartner dengan dan Indodax ya. Jadi ya challenge-nya sendiri Indodax itu pengen membuat Web3 wallet mereka sendiri dan smart wallet menggunakan autentikasi mereka sendiri. Nah, jadi di Stellar itu kita coba mengintegrasikan MPC dan juga MPC MPC maaf MPC-nya Stellar itu diintegrasikan ke Indodax. Jadi dan juga smart wallet. Jadi Indodax ini usernya Indodax ini bisa login di dalam platform Indodax mereka sendiri dan kemudian akunnya itu akan diintegrasikan di ekosistemnya Stellar seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman udah punya akun Indodax gitu kan, nanti bisa kalau misalnya nanti Web3 walletnya Indodax udah rilis, nah teman-teman untuk membuat akunnya itu bisa pakai akun Indodaxnya sendiri gitu. Ya seperti itu untuk kasusnya yang Indodax. Kemudian sama juga Sequoia yang seperti tadi Kak Ajeng mention ya, Sequoia ini ada gaming platformnya. Nah, jadi untuk Sequoia sendiri itu kalau nggak salah menggunakan sama juga menggunakan MPC juga dan Smart Wallet juga. Jadi Stellar di behind the scenes Stellar itu membuat akun untuk tiap usernya Sequoia menggunakan teknologinya Stellar seperti itu. Iya, jadi beberapa unique point dari um, produknya Stellar sendiri itu adalah seperti yang bisa teman-teman lihat ada kita tuh membuat teknologinya itu secara in-house, jadi kalau tidak ada apa third party yang bersinggungan seperti misal jadi semuanya itu di crafting secara bagus melalui tim-tim engineer-nya Calar seperti itu. Dan juga kami kami Stellar ini selalu up to date terhadap Web3 innovation. Seperti yang mungkin tadi saya sering mention, kita sudah ada membuat akun abstraction seperti itu. Dan juga teknologinya kita tuh Stellar tuh modular, jadi stack apapun yang teman-teman pakai, bahasa pemrograman apa yang teman-teman pakai itu Stellar bisa mengakomodir semuanya seperti itu. Dan juga mungkin terakhir ini dibuat dari ya seperti itu. Ya mungkin seperti itu untuk introduction sedikit tentang produk teknologinya Stellar. Mungkin saya kembalikan ke Ajeng dulu. Ya, oke. Mungkin aku juga, bentar ya, sorry. Aku sambil share screen juga kali ya. Mas, boleh dari Mas aja, Mas, untuk yang share screen-nya. Mungkin yang tadi, kayaknya Oh punya ya, aku takutnya oh ini. ya boleh. Kembali ke yang awal aja ya, Mas, ya, yang produk. Mungkin aku mau go Ya, terus sedikit untuk yang slide 3. Ya. Mungkin dari sini teman-teman bisa
lihat ya untuk beberapa produk kita sebetulnya ini yang kita highlight yaitu Seller Kit yang nanti teman-teman akan pakai untuk di project teman-teman. Kenapa kita sangat suggest untuk menggunakan Seller Kit? Karena ini yang paling cocok ya untuk project-project yang devs yang di Web3 gitu. Karena ini juga menggunakan social login. Jadi kalau misalnya teman-teman mau onboard banyak user, ini akan memudahkan sekali gitu. Karena dengan menggunakan WhatsApp atau Telegram atau mungkin apalagi email, itu udah bisa langsung ter-create walletnya tanpa harus user itu melewati proses yang cukup rumit gitu. Jadi nggak langsung one click, langsung terkait walletnya dan mereka bisa langsung menggunakan walletnya untuk transaksi gitu. Mau nantinya mungkin kalau GameFi kan biasanya ada play to earn ya. Nah, teman-teman kalau misalnya buka Clio Engine atau Sequoia itu bisa play to earn dan langsung dapat tokennya masuk ke walletnya kalian gitu tanpa harus connect wallet pribadi kalian. Ini juga sangat secure ya. Kalau misalnya teman-teman agak khawatir untuk mengkoneksikan wallet pribadi teman-teman ke website atau ke apa, ini bisa jadi solusi juga gitu. Nah, dari wallet itu bisa teman-teman baru pindahkan ke wallet teman-teman yang pribadi gitu. Lalu juga untuk yang MPC TSS ini biasanya digunakan untuk ke exchange ya. Tadi seperti yang Mas yang sampaikan juga karena memang ini build-nya different ya gitu. Dan untuk yang account abstraction ini juga kita udah open, teman-teman bisa langsung akses ke seller dashboard. Di sana tuh lengkap banget, detail banget produknya, bahkan kita udah kasih dokumen API dan lain-lain di sana. Jadi bisa langsung create account aja, bisa langsung gunakan gitu. Dan di situ ada ini yang salah satu fitur kita yang paling kita bisa banggakan, kita ada gas tank. Jadi teman-teman bisa apa ya menampung gas tank itu di sana gitu dan user-user kalau misalnya teman-teman mau kasih free gas ke user itu juga bisa atau mungkin bisa disesuaikan nanti user bayar sebagian atau sepersekian persen itu juga bisa gitu nanti itu bisa disesuaikan lalu juga untuk yang swap juga kita ada produk ini jadi kalau ada yang mau swap dengan nominal yang besar dari luar tapi tanpa mau apa ya tanpa mau mempengaruhi pasar atau market itu juga bisa gitu. Kita bisa bantu sih untuk hal ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau informasi lebih lengkap lagi bisa follow sosial medianya Selar, bisa add Telegram aku nanti mungkin Mas Jason juga bisa share kalau misalnya teman-teman mau diskusi dan kalau misalnya teman-teman mau lebih detail lagi nanti minggu depan akan dibahas lebih detail gimana cara integrasi Selar Kit di project teman-teman gitu untuk hackathonnya. Nah, boleh Mas ke yang slide 10 mungkin. Nah, produk ini sebetulnya Seller juga mungkin awalnya tuh banyak yang tahu Seller karena kita ada produk cold wallet card ya kayak Karta gitu, kayak Ledger, kayak yang lainnya. Cuman kita sekarang sudah switch fokus kita ke kita punya produk B2B gitu. Dan kita memang misinya adalah ingin dikenal sebagai perusahaan infrastruktur wallet gitu. Mungkin boleh di nextnya di next slide Mas. Nah ini ekosistemnya Seller kita sudah kerjasama sama banyak partners. Ini nggak masuk sini semua ya, tapi ada lagi yang lain. Nah Indodax juga lagi buat Web3 Wallet sama kita. Tadi sempat di-spill juga. Nanti akan launching sebentar lagi salah satu dan ada lagi yang lain juga dan bahkan exchange yang baru-baru juga kita bantu bikinin Web3 Wallet. Jadi mungkin alasan kenapa teman-teman harus pakai Seller karena Seller ini project dari Indonesia yang produknya solutif gitu. Gimana supaya teman-teman Web2 masuk ke Web3 tanpa harus perlu melewati proses yang begitu rumit. Nah, Seller ini kasih solusinya gitu. Mungkin kan kalau teman-teman mau onboard banyak user yang memang dari Web2, mereka harus connect wallet, mereka harus ngerti chain apa, harus lain-lain gitu. Itu kan lumayan ribet dan mereka keburu mental ya. Nah, dengan adanya wallet tuh bisa mempermudah itu gitu. Jadi kalau project teman-teman memerlukan wallet, Seller salah satu solusinya gitu. Karena so far kayaknya di Indonesia belum ada lagi, bahkan di luar pun global pun baru 2 atau 3 kompetitor ya untuk produk-produknya Seller gitu. Which is ini salah satu yang harus teman-teman banggakan juga karena teman-teman jadi pionir pertamanya Seller nih gitu. Dan produk-produk ini juga launchingnya tahun lalu, pertengahan tahun lalu dan masih baru gitu. Tapi kita sangat confident bahwa kita bisa banyak berkontribusi di industri Web3 khususnya di Indonesia gitu. Boleh di next slide Mas. Nah, ini selain dari produk, sebenarnya Seller juga berkomitmen untuk kita punya
suara yang cukup besar ya di industri Web3. Mungkin teman-teman juga pernah lihat Stellar Podcast di Indonesia, Stellar Podcast di YouTube Indonesia ya. Itu juga kita sering ngadain podcast bareng apa ya, ahli-ahli Web3 gitu di Indonesia, influencer, ada juga dari exchange dan lain-lain. Itu juga exposure cukup besar. Selain yang Indonesia pun kita juga ada exposure global. Kalau teman-teman mampir ke X-nya Seller, itu kita biasa atau sering ngadain podcast dengan project dari luar gitu. Bahkan mereka juga memang kenalnya Seller itu bukan project Indonesia gitu. Dan yang bikin happy juga di Web3 itu karena semua orang tuh terbuka untuk kolaborasi gitu. Nah, ini kurang lebih beberapa impression dari kita punya channel atau platform. Jadi selain produk, kita juga exposure-nya cukup besar. Gitu. Boleh di next lagi, Mas. Nah, ini kita juga selain online campaign dengan partner, kita juga ada offline events. Tahun lalu, 2024, kita sempat bikin event Seller Blockchain Synergy. Ini event pertamanya Seller. Lalu di side event Coinvest, kita sempat bikin event juga sama Manta, sama Flipster, sama Paji. Itu kita bikin side event Coinvest gitu. Lalu untuk yang di tahun ini kita juga sempat bikin, sorry, yang tahun lalu masih ada Mulung Fest. Kita juga partner sama toko kripto untuk bikin event bareng gitu, bikin bikin booth bareng sama mereka gitu sih. Lalu boleh di next lagi. Nah, ini untuk yang tahun ini. Kita udah bikin acara Web3 Industry Outlook. Kita sempat undang Ibu Airin Umar selaku wakil Menkrap ya, ekonomi kreatif untuk datang ke event kita menjadi salah satu speaker kita. Dan eventnya ini private dan kita undang high net worth people, teman-teman yang memang udah lumayan lama di industri investasi, mungkin di business owner, di KOL gitu. Nah, kita buat event ini. Lalu juga kita sempat ikut juga sama Manta Hackathon juga karena kita fokusnya juga sekarang ke hackathon. Kita pengen deket sama developer yang memang build project-project, kita sangat support. Dan terakhir banget kita juga ada acara sama Monat. Jadi Monat tuh bikin event pertama kali di Indonesia itu kemarin sama kita. Gitu. Dan kita happy banget, mereka juga happy bikin event sama kita. Acaranya tuh workshop developer. Bikin Monat Faucet. Nah, mungkin teman-teman juga banyak banget yang nanyain dari kemarin gimana cara cara ikutannya. Cuman ini udah selesai eventnya dan antusiasnya cukup besar. Next kita akan bikin event lagi yang seperti ini, gitu, yang sama Monat. Dan mungkin nextnya, nah ini untuk event kita yang sekarang lagi ongoing dengan List Builders Challenge ya. Mungkin boleh di next lagi, Mas. Nah, ini kita support untuk teman-teman yang di List Builder Challenge, para builders, developer yang sekarang lagi ikutan kelas ini. Kita kasih 1.000 free MAU untuk setiap project. Gitu. Jadi kalau teman-teman biasanya kan kalau mau nge-build project terus butuh wallet, kalian mesti connect-connect dan mungkin ada yang berbayar. Nah, kita itu kasih free 1.000 monthly active user. Jadi selama misalnya belum sampai 1.000, mau kalian pakai setahun pun itu masih tetap free gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah dari 1.000 baru ke 1.000 ke satu, setelah 1.000-nya itu baru akan kena biaya, itu pun murah ya di 0,02 dolar gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman masih baru, kita sangat support juga. Pokoknya ini masih free ya, jadi nggak perlu khawatir. Nah, untuk teman-teman yang nantinya jadi winners, kita akan kasih hadiah untuk teman-teman total untuk yang juara satu itu 1.000 worth of credits untuk menggunakan Stellar Wallets, which is itu bisa yang uh, puluhan ribu wallet ya nantinya. Terus juga untuk yang second place-nya 500 USD untuk World of Credits, yang ketiganya 300 USD gitu. Mungkin boleh di next lagi. Yes, ini mungkin ada eksklusif benefit-nya juga ya. Nanti itu kita lagi mau ada program baru yaitu Stellar All Star, baru akan launching nanti bulan depan kalau dari info Mas Ian, karena kita lagi build dan kita persiapkan sematangnya si program ini. Mungkin nanti kita bahas di next slide lagi. Nah, lalu juga ada event spotlight di sosial media ya untuk List Builder Challenge, karena kalau teman-teman tahu sebetulnya karena kita juga lumayan strong di exposure. Kalau teman-teman tahu Teresa, kita juga KOL besar dan CMO dari Seller. Nanti aku juga bisa upload atau mungkin bisa up project teman-teman di platform aku juga gitu. Nah, ini sebetulnya
terlalu teknis, bisa langsung next aja, Mas. Nah, boleh next lagi. Nah, ini dokumennya. Nanti mungkin bakalan di-share ya sama Mas Jason di grup untuk bisa diakses. Boleh next lagi. Nah, ini kita juga tadi selain yang Seller All Star, kita ada Seller Ambassador Program. Nah, ini tuh apa sih gitu? Ini tuh sebetulnya program yang kita kasih khusus untuk para developer atau mungkin teman-teman yang lain yang memang tertarik dengan uh, produk kita gitu. Kalau teman-teman misalnya bisa bawa project yang menggunakan wallet kita, itu kita bisa kasih kalian komisi gitu sesuai dengan jumlah wallet yang digunakan oleh project yang kalian bawa gitu. Dan ini akan kita launching bulan depan. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa tunggu aja. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh passive income bisa menggunakan ini gitu. Terus kalau misalnya teman-teman kan juga suka pasti kan bikin-bikin project atau teman-teman yang lain yang sama-sama developer bikin project juga itu juga bisa dipakai, bisa dibawa gitu ke Seller Ambassador Program. Itu sih mungkin sebetulnya dari kita introduction-nya itu aja Mas Jason. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dipersilahkan ya. Oke, nice. Thank you Kak Ajeng sama Bro Ian. Ini tadi udah insightful banget ya, ada banyak banget informasi yang tidak kita dapetin tentang seller. Ini sebenarnya dari audience nih, dari tadi udah lumayan banyak pertanyaan nih. Pertanyaannya udah lumayan banyak. Coba kita lihat ya dari atas. Nah, mungkin bisa langsung aja nih dari Bro Ian nih, ada yang nanya nih, seller bisa ke SVM juga nggak kok? Katanya gitu. Um, ke mana tadi ini yang mana ya? SVM, Solana Virtual Machine kayaknya ya mengacunya. Oh, untuk Solana sekarang kita masih in progress untuk ke chainnya Solana. Tapi kalau untuk kitnya ya, untuk kitnya masih masih on progress untuk bisa ke chain Solana. Cuman kalau untuk embedded walletnya, entar saya lihat dulu. Untuk embedded wallets-nya harusnya entar. Ya harusnya sih masih masih on progress juga untuk yang Solana-nya. Jadi Oke. ya stay tune aja. Dari kita pun dari beberapa waktu sebelumnya di push terus yang channel Solananya. Jadi ya hopefully dalam waktu dekat bisa terrealisasi. Oke. Begitupun mungkin chain yang lain seperti Bitcoin dan juga Tron. Tapi untuk Tron Wallet itu udah, oh maaf, untuk Solana itu kalau misalnya teman-teman mau pakai embedded wallet itu udah bisa. Tapi masih pakai REST API-nya atau masih pakai SDK-nya gitu. Oke, jadi sementara masih di seller SDK untuk Solana, Ya, tapi udah masuk roadmap lah, kurang lebih lagi ya. lagi di pengerjaan. Nanti bisa masuk di docs-nya di bagian network reference. Nanti Oh, udah aku post di apa di maaf. sip. Ini ada di Nah itu chat ya. ya, untuk Ya, baca-baca lebih lanjut tentang embedded wallets network reference. Oke, mungkin bisa lanjut nih dari pertanyaan, ada next-nya, ada pertanyaan Bro Iqbal. Jadi pertanyaan Bro Iqbal, harus pakai USDT untuk top up gas-nya, nggak bisa pakai IDRX atau bisa gitu katanya. Di docs-nya belum ada pool address-nya katanya. Hmm. Nah untuk sekarang kita masih pakai USDT, tapi terkemungkinan kemungkinan juga ke depannya kita akan support untuk konten lainnya seperti IDRX. Oh, Ya, jadi stay tune aja untuk update-nya. pasti ini jadi prioritas lah, kan IDRX kan Ya, partner juga ya. ya benar. Oke, nice. Bagi saya mau ngingetin, bagi yang ada pertanyaan bisa langsung aja, nggak usah malu-malu, bisa tulis di chat, jadi langsung kita bahas setelah ini. Nah, terus lanjut ada dari Satria Ali, apakah Seller Kit free to use nih kayak udah dibahas ya sama Kak Ajeng. Seller Kit is free to use. Apakah kayak Third Web SDK? Yes, benar ya, sama kayak Third Ya, Web SDK benar. dan sebagainya. Terus ini ada yang bilang, waduh, Tokped mau Web3 pembayarannya. Oke. Nah, terus ada lagi apa nih? Bagaimana sebenarnya cara kerja di balik layar untuk social connection? Sebenarnya social login lah ya, bukan social Ya. connection. Karena terhubung dengan Web2, not fully Web3. Nah, ini mungkin dari Bro Ian nih yang lebih pengalaman di account Jadi abstraction. ya mungkin spill sedikit ya. Jadi sebenarnya gambar umumnya sih, misal sosialnya itu Google ya. Jadi Google email ini kita ambil sebagai um, ibaratnya username-nya si user atau unique identifier-nya si user ya. Nah, jadi dari
unique identifier itu kita akan olah menjadi hash, dan hashnya itu kemudian akan diolah lagi untuk menjadi public key dan secret key-nya wallet. Kan kalau misalnya secara programmatically kita membuat wallet kan harus ada private key dan secret key-nya. Nah, nanti dari kredensial social login-nya itu akan secara behind the scene akan diolah menjadi secret key dan juga public key-nya. Nah, jadilah wallet itu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ya. Itu pakai account abstraction kan ya? Kalau untuk Oh, yang itu ini enggak ya? sebenarnya ya kayaknya sih enggak ya. Oh, yang ini enggak. Oh, ini pakai Ya, MPC tadi. ini pakai MPC dan kita sih bilangnya ini ya embedded wallet Embedded kalau kita wallets. bilangnya. Oke. Ini Ya, berarti teknologi behind embedded wallets seller lah ya. ya. Oke, Mungkin sip, sip. company lain mungkin juga bisa apa? Mungkin kompetitor lain juga mungkin menggunakan yang serupa, tapi untuk seller sendiri ya seperti itu. Oke, Ya. nice. Terus ada apa lagi nih? Kalau buat wallet via WA atau Telegram itu gimana nanti kok? Untuk contoh kita mau connect ke MetaMask setelah membuat wallet via WA tersebut. Kalau Hmm. buat wallet via WA atau Telegram, nah ini ada masukan nggak nih dari tim seller? Pertanyaannya unik-unik. Ya, kalau untuk sekarang sih itu kan masuknya social login ya, kalau kita di seller bilangnya Mm, WA dan Telegram. Jadi untuk sekarang itu tuh terpisah antara MetaMask dan social login. Jadi untuk MetaMask terpisah, untuk WA dan Telegram itu berarti nanti akan koneksi langsung ke ekosistemnya seller. Seperti itu. Tidak menutup kemungkinan juga mungkin ke depannya akan ada, mungkin istilahnya teknisnya ini ya, account binding gitu ya, account binding dari MetaMask ke ekosistem seller. Tapi untuk sekarang masih terpisah gitu antara social login dan juga wallet seperti MetaMask dan yang lainnya. oke, sip. Ya, Ada pertanyaan juga? mungkin tambahin kali ya Mas. Kalau Yes, teman-teman boleh. misalnya mau tahu nih kira-kira kayak gimana gambarannya tuh bisa aja cek Sequoia atau Creo Engine atau Mycelium. Jadi teman-teman bisa dengan mudah banget gitu create pakai Google udah langsung otomatis dapat wallet gitu. Kalau di back end-nya nanti mungkin minggu depan dibahas detailnya ya. Yes, kalau teknis ini bukan saatnya sih. Kita bakal ada sesi teknis nanti di sesi kelima. Kalau ini kan lebih introduction ya. Jadi kita mau mengenal tentang seller sebagai project Indonesia satu-satunya dan yang ya bisa dibilang cuman beberapa ya project yang masuk ke wallet gitu kan. Nah, jadi em, pertanyaan apakah seller listen ke event di smart contract? Mungkin terakhir lah, secara Ya, teknis bisa dijawab secara yes or no question, Bro Ian. untuk sekarang belum ada. Belum ada. Oh, belum ada. Ya, Oke. maksudnya instan ini ke ini ya secara real time gitu ya. Oke. Iya, iya. Kalau sekarang sih belum ya. Kalau misalnya ada transaction terus lihat dia sukses atau enggak, untuk sekarang sih belum ada, kita belum menyediakan API-nya sih untuk yang itu. Oke. Sip. Ya. Mungkin kita bisa lanjut lagi technical questionnya di sesi kelima. Mungkin ada pertanyaan lagi nih. Apa nih? Oke. Ada nanya, dia bilang nanya AI ya. Mungkin AI-nya keliru ya. Dia bilang AI kok nanya kok bukan produk Indo gitu. Nah ini langsung dari tim sellernya sendiri gitu. Ya Jadi, sebenarnya tuh mungkin aku bantu jawab ya. Sebenarnya oh tuh iya karena boleh. kita tuh yang tadi aku sempat mention, jadi agak bias kadang kalau kita mention kalau kita tuh project dari Indonesia. Karena kadang nggak tahu ya mungkin apa kita doang yang ngerasa, tapi beberapa kali itu ketemu sama partners dari luar, mereka lebih confident kalau projectnya tuh terdengar bukan dari Indonesia, misalnya dari Singapura atau mungkin dari Vietnam, gitu, Taiwan. Entah kenapa image-nya Indonesia tuh kayak kurang begitu bagus sejujurnya ya kalau di mata global ya. That's why kita sebetulnya nggak begitu mengkoar-koarkan kalau kita project lokal. Karena emang target kita juga go global. Tapi mungkin next kalau kita nanti sudah besar, sudah sudah bisa jadi satu kebanggaan Indonesia, kita akan mention bahwa kita dari Indonesia. Gitu. Kalau sekarang untuk kebaikan kita bersama supaya kita juga bisa segera banyak kerjasama sama partners yang lain juga better sih seperti itu. Gitu sih. Tapi nggak tahu mungkin dari Mas Jason ada sempat pengalaman yang sama juga nggak? Mungkin kita belum yang go global global amat ya. Jadi kita belum merasakan. Cuma we'll see kalau sampai kita ada produk yang go global nanti kita akan bisa berdiskusi lebih lanjut lagi tentang ini. Ya, karena kalau based on entitas di dokumen, kita tuh sebetulnya terdaftarnya di Singapura, tapi mostly semua karyawannya tuh di Indonesia. Bahkan tag kita juga tersebar di beberapa kota di Indonesia. Jadi ini produk lokal, tapi kita bisa jamin produk kita sangat
bagus. Makanya juga kayak Indodax, Toko Kripto itu kita bantu bikinin Web3 walletnya gitu. Karena gak mungkin kalau kalau kita kualitasnya nggak bagus, mereka mau jadi klien kita kan dan pakai kita gitu sih. Nice. Terus kalau nggak salah dari seller sendiri ngelakuin remote work ya? Betul, Work kita from full anywhere. remote. Dan tapi kita ini nggak pernah absen di event Web3 global ya kayak token, terus juga apalagi ya kemarin tuh konsensus itu kita selalu datang karena memang kita mau go global ya sekali lagi. Tapi nanti mungkin ada juga kita mau bikin event di CoinFest. Kalau teman ke CoinFest kita bisa mampir, kita bikin 4 event, kita partneran sama project luar gitu untuk bikin eventnya. Oke, nice. Oke, untuk pertanyaan eh, sampai sekarang kayaknya sampai di sini. Saya belum melihat ada pertanyaan baru. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya mau persilahkan nih dari Kak Ajeng sama Bro Ian sedikit closing speech. Jadi mungkin closing speech-nya lebih ke ya apapun, sorry, apapun yang pengen disampaikan kepada audiens kita yang lebih cater towards ya developers, builders, dan juga participation di List Builder Challenge dan mungkin program lainnya gitu. Ya mungkin mulai dari siapa nih enaknya? Dari Kak Ajeng dulu kali ya. Boleh, boleh. Mungkin dari aku sebetulnya keep building. Kalian sudah ada di jalan yang tepat untuk memulai di Web3 karena memang kita sangat kekurangan banyak developer Web3 di Indonesia khususnya. Nah, jadi kita sangat mendukung banget dengan adanya List Builder Challenge ini yang sangat apa ya mendukung developer di Indonesia untuk bikin project juga gitu. Jadi bukan cuman seller doang nih project di Indonesia. Nanti mungkin teman-teman bisa berhasil membuat project-project lainnya yang solutif dan bisa berkontribusi juga nih di Web3 khususnya di Indonesia gitu. Dan alangkah lebih baik lagi apabila projectnya juga bisa dikenal secara global gitu. Seperti seller sekarang gitu. Kita lagi mengarah ke sana. Dan mungkin buat teman-teman nggak perlu khawatir dengan semua berita kekacauan yang sedang terjadi saat ini. Kalian fokus aja di program ini. Saya pernah interview tapi di ghosting. Oke, nya bukan sama aku ya itu. Oke, karena kita sebetulnya untuk tim seller tuh belum begitu besar. Kita masih under 30 people di Indonesia karena kita maunya se-efficient dan se-lean mungkin supaya bisa panjang gitu ke depannya. Terus juga mungkin buat teman-teman juga feel free untuk reach out kita kalau ada apa-apa. Nanti juga mungkin Mas Ian dan aku akan ada di grupnya list ya untuk nanti teman-teman barangkali ada pertanyaan bisa langsung tag Mas Ian atau tag aku juga bisa selama proses ini berjalan. Semoga semuanya lancar dan semoga teman semangat terus dan kita nggak ada kelas offline nggak ada ketemu offline ya Mas ya. So far sih kita belum ada di schedule ya untuk ketemuan offline-nya. Gara-gara ini kan kita mencari ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera. Jadi Nice, kalau nice. offline mungkin bakal ada di list monthly offline event nantinya. Kita akan undang, kita akan announce juga sih kalau sampai Siap. ada tanggalnya. Nanti mungkin bisa ketemu di sana kita ngobrol-ngobrol banyak kalau teman-teman mau belajar yang lain juga karena aku kan bikin konten juga gitu teman-teman bisa follow nanti kita banyak ngobrol di sana terus ini juga aku kayak ngerasa happy banget ngeliat teman-teman dari berbagai daerah karena nggak gampang ya untuk tinggal di daerah dan mencoba untuk keluar dari apa ya zona nyaman di sana dan mau di Jakarta. Kalau Jakarta sebetulnya gampang banyak event bisa datang. Kalau di luar sana tuh susah banget pastikan ya. Tapi semangat terus pokoknya. Mungkin next kita roadshow, teman-teman bisa bantu siapin di sana sebagai organizernya juga bisa. Gitu. Thank you ya. Mungkin bisa ke Mas Ian. Iya, kalau dari saya mungkin sesama developers, mungkin teman-teman udah berada di jalan yang tepat di pilih Web3 dan blockchain ini karena ya sejauh ini sih dari pengalaman saya ya, dari kabar Tech Winter segala macamnya di sana, syukurnya Web3 ini tidak terlalu goyah ya untuk dari developernya bahkan makin banyak yang mencari seperti blockchain developer dan Web3 developer dan juga mungkin jangan minder ya untuk dari teman-teman yang di daerah-daerah karena saya dari Sulawesi Tenggara dari Kendari jauh juga jadi ya teman-teman ya, tetap semangat dan keep building. Ya, itu aja sih. Oke, thank you Kak Ajeng dan juga Mas Ian udah menyempatkan waktu untuk kasih ekstra kelas ini, Introduction to Seller, kasih
informasi what you guys are doing, what you guys are building, sama fitur seller. Nah, jangan lupa buat teman-teman juga, kita akan ada sesi kelima hari Rabu dengan Mas Ian ini, dan kita akan hands on langsung ngelanjutin project Danantiri kita, bukan Danantara tapi Danantiri, untuk diintegrasikan smart contract dan front end-nya menggunakan seller kit. Nah, sebelum saya mau tutup, saya juga mau infoin mungkin ke Kak Ajeng sama Mas Ian kalau sampai mau hangout abis ini setelah recordingnya selesai, feel free ya. Jadi mungkin bisa lebih ngobrol lebih lanjut lagi gitu sama teman-teman yang ada di sini. Oke, kalau gitu saya pamit dulu untuk recordingnya. Thank you semua udah participate di acara ekstra kelas kali ini.